Kami masih solid, kami masih tetap satu komando ya. Apakah kami mengambil langkah hukum atau tidak? Tapi melihat situasi dan kondisi seperti ini, kemungkinan besar kami akan melakukan upaya hukum juga. Di tengah panasnya perseteruan yang terjadi antara Agus Salim dan Novi, secara mengejutkan salah satu kuasa hukum Agus, yakni Jainuddin, mendadak mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya. Mundurnya Jainuddin disinyalir telah terjadi perpecahan atau ketidaksepahaman antara Jainuddin dengan Agus. Karena hal itulah, Jainuddin disebut-sebut memilih mundur. Dalam pernyataannya, Jainuddin menyebut jika dirinya sudah tidak cocok dan kerap cekcok dengan Agus. Ia merasa sebagai kuasa hukum, jasanya tidak lagi dibutuhkan. Mundurnya Jainuddin mengungkap hal yang cukup mengejutkan, yakni terungkapnya keburukan Agus yang selama ini tidak diketahui publik. Terlebih sebelumnya, Agus lebih memilih melaporkan Novi ketimbang menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Sontak saja, tindakan Agus mendapat banyak kecaman dari netizen. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum Agus atas mundurnya Jainuddin sebagai salah satu bagian dari kuasa hukum Agus Salim? Saya Jainuddin, sarjana hukum, merupakan kuasa hukum dari Agus ya, Agus Salim, korban dari penyiraman air keras ya. Mulai tanggal 31 Oktober ini, 31 Oktober 2024, saya mundur sebagai kuasa hukum dari Agus Salim ya, karena beberapa hal ya, utamanya karena adanya konflik ya antara saya dengan klien saya Agus, dan juga perbedaan pandang dan cara penanganan terhadap kasus Agus ini dengan tim sendiri ya, tentunya Bang Farhat ya. Secara pribadi saya tidak ada masalah ya dengan Bang Farhat, beliau orang yang baik ya. Namun secara secara pekerjaan ataupun profesional kami sepertinya tidak memiliki jalur yang sama ya. Dan terkait permasalahan dengan klien saya, Mas Agus ya, tentunya saya sebagai seorang pengacara, sebagai seorang lawyer, merasa apa yang telah saya upayakan dan saya kerjakan tidak mendapatkan ataupun tidak dihargai oleh beliau ya, sehingga menurut saya harus mundur dari kuasa itu karena saya anggap klien saya tidak membutuhkan bantuan dari saya, tidak membutuhkan kegiatan dari saya. Ya, betul seperti itu ya. Jadi itulah alasan kenapa saya harus mundur. Kami masih solid, kami masih tetap satu komando ya, bersama ketua tim. Dan saat ini saya dipertanyakan mengenai salah satu advokat yang memang mundur ya, mengundurkan diri dari pembelaannya untuk klien kita Pak AS. Kalau menurut saya itu hal yang normatif ya, dan mungkin tidak ada kendala hal yang harus dipermasalahkan di publik ya, karena memang jumlah lawyernya pun sangat banyak. Saya pun belum tahu konfirmasi dari yang bersangkutan. Saya cuma melihat di salah satu slide virtual aplikasi di media sosial beliau mengundurkan diri. Saya pun tidak terlalu banyak menyimak apa alasannya. Yang penting kita patut juga menghargai ketika mungkin ada aktivitas yang lain atau misalkan mungkin ada kendala-kendala secara pribadi, saya tidak bisa mengkritisi. Yang jelas siapapun orangnya yang telah membela Agus di sini perlu diapresiasi. Beliau adalah advokat yang menjalankan landasan konstitusional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan mudah-mudahan dengan hengkangnya beliau dari tim tidak melanggar kode etik advokat,
tetap menjaga nama baik, menjaga silaturahim, dan tetap mengedepankan nilai-nilai santun dan tidak menjadi rival. Karena yang paling tidak disukai itu menjadi rival. Saya sebetulnya melihat mungkin kurang lebih dari 25 detik ya statement Bang Jainuddin bahwa beliau adalah mundur dari pembelaannya untuk Agus, dan saya jujur karena kesibukan juga lah nggak sempet gitu kan. Saya belum melihat alasan-alasan beliau secara seutuhnya dan sepenuhnya. Mohon maaf untuk pertanyaan itu belum bisa saya jawab. Saya yakin rekan sejawat kita yang sudah mengundurkan diri dari pembelaannya untuk Agus adalah orang yang mungkin profesional juga, ya kan, nggak perlu kita mempertanyakan alasan-alasan secara substansial terkait kemunduran beliau. Tapi kalau misalkan beliau punya pendapat lain ketika pengunduran diri beliau adalah ada hal-hal yang tidak sejalan dengan tim. Nah, tentunya kita juga di dalam pembelaan ini punya ketua tim yaitu Bang Farhat Abbas, dan kita selalu menjunjung tinggi apa yang beliau sarankan, apa yang beliau sampaikan. Nah, ketika mungkin menurut pandangan kedua belah pihak ini ada sesuatu hal yang memang tidak sama, ya mungkin sebaiknya dibicarakan dulu. Tapi saya juga kaget begitu tahu tayangannya beliau sudah mundur. Nah, mengenai masalah perbedaan pandangan itu sebetulnya bagus di dalam tim ya. Kritis, yang juga saling mengkoreksi, punya asumsi berdasarkan sesuatu hal fakta yang mungkin bisa memperkuat tim, sebetulnya sah-sah saja. Tapi mungkin ada alasan beliau, juga mungkin alasan kebijakan dari ketua tim, ya saya juga mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi saya pribadi di sini saya masih tetap fight, saya sebagai kuasa hukumnya dari Agus. Sementara itu, salah satu kuasa hukum Agus, RD Mariana, yang belakangan ini menjadi sorotan tajam lantaran pernyataannya beberapa waktu yang lalu baru-baru ini buka suara atas kegaduhan yang terjadi terkait tantangannya kepada pengusaha John LBF. Iya, sebelumnya John LBF dan RD terlibat saling serang satu sama lain. Bahkan John LBF dikabarkan sudah melayangkan somasi terhadap RD. Tidak hanya John LBF yang dibuat kesal dengan pernyataan RD, kuasa hukum Novi juga dibikin meradang mendengar pernyataan RD beberapa waktu yang lalu. Bagaimana tidak, RD begitu keras menyerang Novi, bahkan sesumbar akan memenjarakannya. Kalau menurut saya Bang John LBF itu dia tidak membela sepihak ya kalau menurut saya. Justru dalam perspektif saya dia adalah orang yang membantu Agus, meskipun kemarin agak sedikit kontroversial dengan kami. Tapi ketika pertanyaan itu dilontarkan ke saya, ya mungkin beliau juga sebelumnya udah pernah kenal, sudah pernah mengenal dan sudah berkenalan dan menjadi seorang sahabat, berteman, ya itu sah-sah saja sebetulnya. Ya, tapi kalau misalkan saya menyampaikan apakah ini ada kaitannya dengan Bang John, saya tidak bisa menjawab. Dan alhamdulillah untuk urusan pribadi saya dengan beliau sudah saling memaafkan. Dan kami menilai kemarin ada beberapa statement yang menyinggung perasaan saya. Wajarlah kalau manusia itu saling menyinggung, dan kebetulan kan dari kemarin Bang Farhat pun sudah menyampaikan beberapa informasi kepada Pak John ya yang positif kan gitu. Kita pun harus ikut. Kalau orang mengajak ke positif, ya udah mengajak ke positif gitu. Sekarang untuk mengimbangi tantangannya, kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berhenti jadi pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya di dalam dunia hukum. Saya juga menolak untuk disalahkan, karena sampai hari ini saya menyampaikan kepada kawan-kawan, ya saya masih tetap berpegang teguh bahwa saya masih menjadi pembelanya Agus. Ya terkecuali misalkan ada sudon, ada buruk sangka yang keterlaluan sehingga saya merasa dituduh yang lain-lain, ya mungkin saya juga akan tahu diri lah. Tapi saya adalah orang yang mungkin akan lebih baik berkomunikasi dulu terlebih dahulu, bercerita, dan saya merasa pertemuan saya dengan beliau
berakhir dengan baik, itu menurut saya baik. Baik juga buat pembelaan Agus, baik juga pembelaan untuk Teh Novi, baik juga pembelaan untuk masyarakat banyak, sehingga masyarakat tahu bahwa seorang RDLO yang keras dalam bersuara juga ada saatnya saya menjadi orang yang harus memahami kalau saya ini punya naluri manusia ya, yang harus menyadari kalau saya ini adalah orang yang harus mengedepankan nilai-nilai santun dan perdamaian begitu. Ada salah satu lawyer memang menyatakan dengan tegas dan keras bahwa jika pengacara ini tidak bisa memenjarakan Novi, maka pengacara tersebut akan mundur menjadi lawyer, tidak jadi lawyer lagi. Ada 2 poin saya lihat di situ. Apakah memang pengacara ini bisa memenjarakan Novi? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Novi tidak bisa dipenjarakan, tidak terbukti, apakah benar pengacara ini akan memegang teguh ucapan yang disampaikan lalu kemudian dibuktikan? Kita lihat nanti. Karena begini, jangan lupa, hukum di negara kita ada asas praduga tak bersalah. Jadi nggak sembarang untuk bicara. Ini masukan saja buat rekanku ini lawyer ini. Rekan sejawat saya yang menantang mau gantung toga, saya nggak nanggepin gitu. Saya yakin mereka orang-orang baik kok. Mereka orang-orang baik. Cuman memang yang saya sangat sesalkan itu ya di situ ada seseorang yang kontra dengan saya. Ya, ada salah satu lawyer yang kontra dengan saya diem. Saya dimaki-maki, saya diem. Saya dibilang ilmunya cetek, saya diem, ya kan. Terus, aduh, udah nggak terlalu diceritakan lah. Terlepas dari pernyataan RD yang mengundang kemarahan dan kegeraman, kuasa hukum Novi dikabarkan akan menempuh jalur hukum untuk menanggapi pernyataan pihak Agus yang dinilai keterlaluan. Salah satu advokat yang getol membela Novi, Herwanto, menanggapi pernyataan kuasa hukum Agus terkait klaim donasi 1,3 miliar yang disebut-sebut milik Agus. Herwanto menyebut jika donasi 1,3 miliar tidak bisa diklaim begitu saja milik Agus, lantaran ada sejumlah aturan yang tidak bisa begitu saja dilangkahi. Lantas benarkah dalam waktu dekat kuasa hukum Novi akan menempuh jalur hukum? Apakah kami mau ngambil langkah hukum atau tidak? Tapi melihat situasi dan kondisi seperti ini, kemungkinan besar kami akan melakukan upaya hukum juga. Agar apa? Agar orang-orang yang mendapat informasi, mencari informasi, terus juga menyampaikan hal-hal yang menurut saya ini kurang elok. Apalagi tadi saya lihat tuh di YouTube, ini ada perkara walaupun SP3, sudah tahu di SP3 masih diomongin juga. Nah ini, percayalah nih, ini sahabat saya ini benar-benar kelihatannya sudah oversight, ya, udah oversight, ya. Ini berpotensi, ya, dia ini akan menghadapi permasalahan hukum, ya, yang benar-benar akan membuat dia nanti dalam kondisi yang sulit. Tapi yang saya harapkan pengacara NP juga harus berimbang, dan memang ini kasus mestinya mengindahkan apa saya sebelum saya kemarin meledak-ledak juga saya menyampaikan hal-hal yang baik sebetulnya. Dan begini ya, kemarin saya juga kan ada juga yang saya sayangkan, pengacara sebelah itu ada meme yang mengece gitu kan. Sekolah di mana bro gitu kan. Jadi menganggap kami ini orang-orang yang bodoh gitu kan. Jadi pengacara sebelah menganggap kami ini adalah termasuk Bang Farhat, kami segala macam. Dan mereka selalu menyampaikan ini tidak akan sampai lidik ini segala macam, ya jangan disampaikan ke publik lah. Ya, ini juga dalam proses hukum juga kita sama-sama harus saling menghormati. Nah, ketika ada orang yang menyampaikan, wah saya juga kalau ini tidak sampai lawyer, saya nggak nanggepin gitu kan. Ya, rekan sejawat saya yang menantang mau gantung toga, saya nggak nanggepin gitu kan. Saya yakin mereka orang-orang baik kok. Kalau ada orang mengatakan uang itu milik Agus, keliru besar, sangat keliru besar, ya. Kenapa? Yang perlu diingat, ketika open donasi itu dibuka, ada 2 rekening, milik yayasan sama rekening Agus. Ini bukanlah menentukan bahwa kalau masuk rekening yayasan milik yayasan atau masuk rekening Agus milik Agus, bukan begitu. Ini pilihan orang mau transfernya kemana. Tetapi penggunaan tetap transparannya harus ada.
Sekarang pertanyaan begini, andai kata umpamanya ternyata 1,3 miliar ini masuk ke rekening yayasan, apa milik yayasan? Enggak. Tetap penggunaan untuk Agus. Nah kalau seandainya, oh masuk rekening Agus Pak, berarti punya Agus. Nah bagaimana kalau masuk rekening yayasan? Punya yayasan? Kan enggak. Tetap punya milik yayasan, tetapi penggunaannya tetap Agus. Jadi kalau seandainya orang mengatakan bahwa ini milik Agus, 100% milik Agus, dan dapat digunakan semaunya, keliru besar. Ini bukan sedekah, ini bukannya orang pengemis pinggir jalan, kita kasih. Nah ketika kita kasih, harapan kita untuk kebutuhan sehari-hari. Andai kata dia gunakan untuk minum, mabuk-mabukan, atau beli narkoba, kita nggak bisa kontrol, terserahnya dia. Tapi kalau seandainya orang mengatakan bahwa dari awal, ini ada musibah, matanya begini, dan dia berobat, menggunakan BPJS pelayanan seperti ini, nah, bagaimana bisa penyembuhan mata, dibukalah open donasi. Nah, artinya ada kewajiban persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang tersebut. Kacau ini kalau seandainya orang mengatakan sudah milik Agus ya. Siapapun ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya yang berlawanan dengan saya udah gua nggak anggap teman lagi, karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gue sih masih anggap wah mungkin lu pengen ngetop. Tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue, berarti lu gak usah berteman sama gue lagi deh. Karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat.